Harsa selalu dikenal sebagai sosok yang tidak pernah gagal. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga rendah hati, santun, dan tampak selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Orang-orang menyebutnya keberuntungan yang berjalan di atas dua kaki. Namun di balik setiap senyum yang ia pasang, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia tunjukkan. Pagi-pagi, ia menatap wajahnya di cermin kamar. Wajah yang sama yang dipuji orang lain karena ketenangan dan keyakinannya. Namun di balik tatapan itu, ia sering menemukan pertanyaan yang ia sendiri tidak bisa jawab. Siapa dirinya jika semua topeng kesempurnaan itu dicopot? Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang terlihat sempurna. Ia datang ke kantor lebih awal, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, bahkan sempat menolong rekan kerja lain tanpa diminta. Semua orang kagum, tapi setiap kali mereka menepuk bahunya dan berkata bahwa hidupnya pasti bahagia, Harsa hanya mengangguk sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama kehilangan makna. Di dunia yang menilai dari pencapaian, kesempurnaan adalah kutukan yang disamarkan menjadi pujian. Harsa paham betul tentang itu. Ia tidak boleh gagal, tidak boleh marah, tidak boleh terlihat lemah. Ia harus menjadi panutan bahkan ketika hatinya sendiri sedang berantakan. Ada hari-hari ketika ia merasa tubuhnya bergerak otomatis. Tangan mengetik, kepala berpikir, bibir tersenyum, tapi jiwanya tidak ikut di sana. Semua berlangsung seperti mesin yang sudah diprogram. Dan setiap malam, di dalam kamar yang sunyi, ia memandangi langit-langit sambil berpikir, untuk siapa sebenarnya semua ini ia lakukan? Orang bilang, kebaikan selalu membawa kebahagiaan. Tapi Harsa mulai memahami bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa tempat untuk pulang justru bisa terasa seperti beban. Ia membantu semua orang, namun tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang ia butuhkan. Di antara sekian banyak ucapan terima kasih dan sanjungan, ia merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah seseorang bisa terlalu baik sampai kehilangan dirinya? Hafira datang dalam hidupnya tanpa rencana. Ia tidak tahu bagaimana, tapi perempuan itu muncul di sela-sela rutinitasnya, seperti jeda yang lembut di tengah lagu yang terlalu panjang. Hafira bukan orang yang memuji, bukan pula yang menuntut. Ia hanya hadir, mendengar, dan tidak mencoba memperbaiki apapun. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Harsa sejak saat itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia bisa diam tanpa harus merasa bersalah, bisa jujur tanpa harus takut dinilai. Namun bahkan ketulusan itu membuatnya bingung. Ia terbiasa dicintai karena kehebatannya, bukan karena kelemahannya. Hari-hari berjalan, dan Harsa mulai memahami bahwa ketenangan bisa lahir dari kesederhanaan. Ia tidak perlu selalu sempurna untuk diterima. Tapi setiap kali ia hendak membuka hati, ingatan tentang dirinya yang selalu kuat menahannya. Ia takut jika dunia tahu sisi rentannya, maka semua hormat itu akan lenyap begitu saja. Hafira tetap di sana, sabar, tenang, seperti seseorang yang tahu bahwa waktu akan bicara. Ia tidak memaksa apapun, hanya sekali-sekali menatap Harsa dengan mata yang lembut, seolah berkata bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Namun dunia Harsa terlalu bising untuk benar-benar mendengar. Di luar, semua masih menganggapnya sempurna. Ia diundang menjadi pembicara di seminar, diminta memberi nasihat pada teman yang sedang jatuh, bahkan dijadikan panutan oleh adik kelasnya. Sementara di dalam, ia sudah lama kehilangan arah. Ironisnya, semakin ia dihormati, semakin ia merasa sendirian. Setiap malam, sebelum tidur, ia menuliskan 3 hal yang ia syukuri, kebiasaan yang ia pelajari dari buku motivasi yang dulu ia baca. Namun kini, setiap tulisan terasa seperti sandiwara kecil. Bukan karena ia tidak bersyukur, tapi karena ia tidak lagi tahu apakah kata-kata itu miliknya, atau hanya sisa dari citra yang ia bangun. Suatu malam, hujan turun deras. Ia duduk di tepi jendela sambil menatap lampu-lampu kota yang buram oleh air. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri. Bukan wajah yang dikenal dunia, tapi wajah yang letih, tanpa ekspresi, seperti seseorang yang kehilangan rumah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menutupinya. Ada rasa lega di situ. Bukan kebahagiaan, bukan kesedihan, hanya kejujuran yang telanjang. Ia mulai memahami bahwa menjadi baik tidak harus berarti selalu kuat. Bahwa mencintai diri sendiri tidak sama dengan menjadi egois. Dan bahwa kadang, menjadi manusia biasa adalah pencapaian tertinggi dari semua kesempurnaan. Hafira akhirnya tahu juga apa yang Harsa sembunyikan. Namun alih-alih menjauh, ia justru lebih mendekat dalam diam. Ia menulis surat kecil dan menyelipkannya di antara
Buku Harsa yang tebal, sebuah catatan sederhana. Tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar baik-baik saja. Tapi aku harap kau tahu, ada yang ingin melihatmu bahagia karena dirimu sendiri. Harsa membaca surat itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti obat yang lambat-lambat bekerja. Ia tidak menangis, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang luluh. Mungkin karena untuk pertama kalinya, seseorang menatapnya bukan sebagai panutan, tapi sebagai manusia yang juga boleh lelah. Sejak hari itu, ia mulai belajar ulang arti sederhana dari hidup. Ia tidak lagi berusaha untuk terlihat sempurna di setiap kesempatan. Ia tertawa lebih sering, bahkan pada hal-hal kecil yang dulu ia anggap tidak penting. Dan ketika ada yang datang meminta bantuan, ia membantu, tapi tidak lagi menanggung beban mereka. Hidupnya tidak tiba-tiba berubah menjadi bahagia, namun ada keseimbangan yang tumbuh perlahan, seperti daun yang berani tumbuh di musim kering. Ia belajar memberi tanpa kehilangan dirinya. Ia belajar bahwa menjadi baik tidak berarti selalu mengorbankan kebahagiaan pribadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Orang-orang masih memuji Harsa, tapi kali ini ia tahu bagaimana cara tersenyum tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi takut gagal, tidak takut kehilangan citra, karena ia sudah menemukan sesuatu yang lebih penting. Ketenangan. Suatu sore, ketika langit oranye dan angin lembut berhembus, Harsa duduk di taman kecil di depan rumahnya. Ia menulis di buku catatan yang sama, tapi isinya berbeda. Kali ini, ia menulis bukan untuk terlihat baik, tapi untuk mengingat tentang hari-hari yang berat, tentang orang-orang yang tulus, dan tentang dirinya yang akhirnya berani menjadi apa adanya. Mungkin itulah keberuntungan sejati yang selama ini dicari. Bukan keberhasilan, bukan penghormatan, bukan pujian, tapi keberanian untuk tidak lagi bersembunyi di balik topeng. Dan ketika matahari tenggelam perlahan, ia menatap langit dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, senyum itu terasa benar. Karena kini, ia tidak lagi si pintar, si baik hati, si beruntung. Ia hanyalah seorang manusia yang sedang belajar untuk cukup. Dan itu ternyata sudah lebih dari cukup.